فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنسوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لأمر وقصدتك ابتغاء معروفك. Bab maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih atau maf'ul lah, sama. Dan dinamakan sebagai maf'ul li ajlih dan maf'ul lah. Perhatikan, ini ada 3 nama untuk maf'ul li ajlih. Bab maf'ul min ajlihi, sesuatu yang diperbuat, suatu perbuatan itu karena dia. Sesuatu yang perbuatan itu diperbuat karena dia. Sesuatu yang perbuatan itu diperbuat karena dia, berarti dia adalah alasan suatu perbuatan. Al-maf'ulu min ajlihil fi'lu, yang diperbuat suatu perbuatan itu karena dia, takdirnya gitu. Dan maf'ul li ajlih memiliki 3 nama: maf'ul min ajlih, maf'ul li ajlih, dan maf'ul lah. Sama, semuanya adalah sababiyah. Al-maf'ulu min ajli, minnya adalah min sababiyah. Diperbuat suatu perbuatan itu sebab karena dia, sebab dari dia, bermula dari sebab tersebut, akhirnya perbuatan itu diperbuat. Karena itu pakai min sababiyah. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naro, disebabkan karena dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Di min sababiyah. Nama yang kedua adalah al-maf'ulu li ajlihi. Sama, li ajlihi, karena dia, karena dia. Wal maf'ulu lahu juga sama, lahu juga sama, lam ta'lil. Wal maf'ulu lahu, ini lamnya lam ta'lil, sehingga sama. Lahu dengan li ajlihi kedudukannya sama artinya, karena yang pakai lahu, lam jernya ini lamut ta'lil, lamu at-ta'lil, sehingga sama artinya juga ajli. Jadi lahu walaupun enggak ada kata ajlnya, tapi kedudukannya sudah sama. Lahu itu kedudukannya sama dengan li ajlihi, karena lamnya adalah lam ta'lil, sehingga kandungannya sama dengan kayak mengandung ajl. Jadi tiga nama ini beda-beda, pakai min, pakai lam. Kalau li ajlihi ini lamnya bukan lam ta'lil, lam biasa. Kalau yang maf'ul lahu lamnya lam ta'lil.
Kenapa kok li ajlihi kok lamnya lam biasa? Kalau lamnya lam taklil dobelan. Disebabkan atau karena dia lah gitu, paham kan? Beda lam ini li ajlihi sama lahu sama-sama lam. Tapi kalau yang li ajlihi lamnya lam biasa, lam jar biasa, li biasa. Karena kalau lamnya ini lam taklil, lah double nanti. Nah, yang di lahu itu baru lamnya lam taklil, karena nggak ada kata ajalnya, mewakili kata ajal. Itu. Adapun min nggak apa-apa karena sebab karena dia nggak apa-apa. Ini 3 nama untuk maf'ul li ajlihi, yaitu sesuatu yang menjadi alasan diperbuatnya suatu perbuatan atau dilakukannya suatu perbuatan. Wa huwa al-ismul mansubu alladzi yudhkaru, yaitu isim yang mansub yang disebutkan bayanan sebagai penjelasan, karena menjelaskan, li sababi wuqu'il fi'li, untuk menjelaskan. Ini juga sama, bayanan di sini juga maf'ul li ajli ini. Bayanan ini juga maf'ul li ajli. Hal juga bisa menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nahwu qama Zaidun ijlalan li amrin, telah berdiri Zaid demi untuk memuliakan Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, dan aku mendatangimu qasoda menuju. Aku menuju kepadamu ibtigha'a, demi menginginkan kebaikanmu. Qala syarih, alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslimu. Qauluhu babul maf'ul min ajli, hadza huwa an-naw'ur rabi'u minal mansubat. Ini adalah macam yang keempat dari mansubat. Wa qad dzakara lahu al-musannifu thalathata asma'in. Musannif telah menyebutkan bagi maf'ul li ajli ini 3 nama. Apa tadi? Maf'ul min ajli, maf'ul li ajli, dan maf'ul lah, sama. Wa qawluhu wa huwa al-ismu ay al-masdar. Isim di sini adalah masdar, kharaj wa kharaja bihil fi'lu wal harfu, sehingga keluar dengan definisi ini fi'il dan huruf. Wa qawluhu al-mansubu kharaja bihil marfu wal majrur. Definisi mansub menjadi keluar dengannya yang marfu dan yang majrur. Wa qawlu alladzi yuzkaru ila akhiri kharaja bihi baqiyatul mafa'il. Nah, mulai dari alladzi yuzkaru ini mengeluarkan atau keluar dengannya maf'ul yang lain, karena maf'ul yang lain tidak disebutkan untuk alasan. Wa nabbaha al-musannifu bil mithalaini ala annahu la farqa fi 'amilihi bainal muta'addi wal lazimi. Dan musannif di sini memberikan isyarah, nabbaha, memberikan perhatian dengan 2 contoh, bahwasannya tidak ada bedanya di dalam amilnya maf'ul li ajli itu antara fi'il yang muta'addi maupun fi'il lazim, dua-duanya bisa. Wala bainal masdari al-mudhafi wa ghairihi, juga enggak ada bedanya antara maf'ul li ajlihi yang berbentuk mudhaf sama yang pakai huruf. Mana yang mudhaf? Contoh yang keberapa yang mudhaf? Contoh yang kedua itu mudhaf, dan contoh yang pertama enggak mudhaf. Ijlalan pakai huruf, ijlalan li amrin. Faidah alamatul maf'uli lahu wuquhu fi jawabi lima fa'alta. Tanda ciri-ciri maf'ul li ajli itu adalah dia itu terletak sebagai jawaban lima fa'alta, kenapa kamu melakukan itu. Falau qala qailun fil mithalil awal lima qama Zaidun, kalau seandainya ada orang mengatakan di dalam contoh yang pertama, kenapa Zaid berdiri, lakanal jawabu, pastilah jawabannya ijlalan li amrin, dia Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Wa qis alaihi baqiyatal amthilah, dan kiaskanlah semua contoh, pasti bisa dijadikan jawaban untuk kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Qala al-musannif wa yushtaratu kaunuhu masdaron wa ittihadu zamanihi wa zamani amilihi
wa ittikhadhu fa'ilihima kama taqaddama fil mithalain. Dan maf'ul li ajli disyaratkan keberadaannya harus masdar dan bersatunya waktu masdar tadi dan waktu fiilnya, amilnya. Waktu terjadinya masdar tadi dan waktu terjadinya fiilnya harus bareng, enggak boleh berbeda. Karena seseorang yang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuannya enggak mungkin tertunda. Tujuan dari suatu perbuatan itu enggak mungkin tertunda. Seseorang melakukan sekarang ya pasti keinginannya juga sekarang. Illah alasan melakukan perbuatan pasti bareng dengan perbuatan itu. Gak mungkin melakukan sekarang tujuannya besok. Kamu kemarin melakukan itu apa ya? Gak ada tujuannya. Baru sekarang saya punya tujuan. Gak mungkin. Karena itu dikatakan wattihadu zamanihi. Kenapa? Karena alasan atau sebab dari suatu perbuatan pasti membarengi perbuatannya. Karena alasan dan sebab dari suatu perbuatan pasti membarengi perbuatannya. Karena itu dikatakan wattihadu zamanihi wa zamani amilihi. Seandainya waktunya tidak bersama, tidak bareng, berarti itu bukan alasannya. Mafhum? Kalau seandainya antara masdar dengan fiilnya itu waktunya nggak bareng, berarti dia bukan alasan. Lah kalau bukan alasan berarti bukan maf'ul li ajli. Kalau bukan alasan berarti bukan maf'ul li ajli. Karena itu disyaratkan harus bareng antara waktu masdar dan waktu fiilnya. Karena dijadikan sebagai alasan, sedangkan alasan itu harus membarengi perbuatan. Wattihadu fa'ilihima. Dan juga syarat yang ketiga harus fa'il dari masdar dan fa'il dari fi'il tadi harus satu. Karena namanya alasannya dia. Kalau itu alasannya dilakukan oleh orang lain ya berarti bukan alasan bagi dia. Berarti bukan alasannya dia, alasannya orang lain. Kama taqaddama fil mithalaini ka qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut kefakiran. Yang takut siapa dan yang membunuh siapa? Fa'ilnya takut dan fa'ilnya membunuh sama. Dan alasan waktu juga bareng. Ketika membunuh itu juga dia, ketika itu pula dia takut. Wa qouli ta'ala yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelaku mencari dan pelaku infak ini sama, dan waktu mencari dan waktu infak ini juga sama. Wala yajuzu ta'ahabdu as-safara. Enggak boleh seperti ta'ahabdu as-safara li adami ittihadiz zaman. Aku bersiap-siap, aku mempersiapkan bekal untuk tujuan safar. Seperti ini nggak boleh. Dinasab pakai maf'ul li ajli. Li adami ittihadiz zaman, karena nggak bersatunya waktunya. Persiapannya sekarang, safarnya nggak sekarang. Nggak boleh seperti itu. Kecuali ta'ahabtu muridan lis-safar, nah boleh. Atau ta'ahabtu iradatan lis-safar, aku bersiap-siap karena ingin safar. Inginnya sekarang, safarnya masih besok. Kalau ini ta'ahabtu as-safara, aku bersiap-siap karena safar. Safarnya masih besok kok. Berarti karena ingin safar, bukan karena safar. Karena ingin safar. Nah, iradat as-safar boleh. Tapi kalau ta'ahabtu safaran atau ta'ahabtu as-safara nggak boleh.
Wala, dan juga nggak boleh contoh ji'tuka mahabbataka iyaya, aku mendatangimu karena kecintaanmu kepadaku, nggak boleh. Kecuali ji'tuka raddan limahabbatika iyaya, nah baru boleh. Aku datang karena membalas cintamu padaku. Kalau pelaku datang dan pelaku cinta beda, ya nggak bisa jadi alasan. Kalau dikatakan seperti ini, ji'tuka mahabbataka iyaya, pasti ada yang mahdhuf, pasti tujuannya ingin membalas. Gak boleh aku mendatangimu demi supaya kamu atau demi kamu itu mencintaiku. Gak bisa lah. Perasaan orang lain gak bisa kita paksakan dengan perbuatan kita. Ji'tuka mahabbataka iyaya, mahabbata pelaku, mahabbah adalah orang lain. Gak bisa kita paksakan dengan perbuatan kita. Maka seperti ini adalah contoh yang salah untuk maf'ul ajli. Li'adam ittihadil fa'il, karena tidak adanya bersatunya fa'il, bedanya fa'il. Bal yajibu jarruhu bil lam. Kalau mau dibuat seperti itu, maka wajib dipakai lam. Pakai lam taklil. Nah, kalau lam lebih umum. Sama-sama sebenarnya sama. Maf'ul ajli itu untuk taklil juga iya, lam juga untuk taklil juga iya. Tapi lam ini lebih meluas, enggak ketat syaratnya seperti maf'ul ajli. Maf'ul ajli syaratnya harus bareng waktunya, harus sama fa'ilnya. Kenapa? Karena dia dijadikan sebagai alasan yang ada di dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati itu nggak mungkin luput, maka ketat. Tapi kalau pakai lam, sama dia taklil untuk alasan juga, tapi lam itu lebih longgar, bisa untuk apa saja. Aku datang untuk makan, aku datang untuk supaya kamu memberiku uang, aku datang untuk apa? Bebas. Lam itu bisa untuk apa saja. Adapun kalau kita ingin pakai maf'ul ajli, ini repot. Maf'ul ajli itu punya beberapa persyaratan. Karena dia itu adalah perbuatan hati yang nggak bisa sembarangan. Taqulu tahabtu lis safar, aku persiapan tujuannya untuk safar besok. Wajituka limahabbatika iya, aku datang kepadamu karena alasannya adalah kamu mencintaiku. Ya, kalau aku datang karena cintamu padaku nggak bisa pakai maf'ul ajli. Qala syari qawluhu wa yushtaratu kaunuhu masdaran ila akhiri ilam anna jami'a ma usturita lil maf'uli lahu khamsatu syurutin. Ketahuilah bahwasanya seluruh yang disyaratkan untuk maf'ul ajli itu totalnya ada 5. Kalau musannif kan cuma 3. Totalnya ada 5. Al-awwal ayyakuna masdar, yang pertama harus masdar. Kalau enggak masdar enggak bisa. Wa tsani ayyakuna qalbiyan, masdarnya harus masdar qalbi, perbuatan hati. Ay min af'alin nafsil batinah, dari perbuatan-perbuatan jiwa yang ada di dalam hati. Karrohbah, seperti keinginan, warrohbah rasa takut, wal ijlal rasa pengagungan, wal mahabbah rasa cinta, wal khauf rasa takut, wa nahwi dzalik. Wa tsalitsu, yang ketiga, an yakuna illatan lima qablahu, harus menjadi alasan dari perbuatan sebelumnya. Nah, ini syarat yang paling utama, ini 3 ini. Karena itu nanti akan dikatakan syarat yang muttafaq hanya satu syarat ini saja, lainnya diperselisihkan. Ar-rabi'u an yattahida ma'amilihi fil waqt, harus bersatu dengan amilnya dalam waktu. Al-khamisu an yattahida ma'amilihi fil fa'il, harus bersatu dengan amilnya dari sisi pelakunya. Qala wa lam yattafiqin nahwiyuna fi ma'alam ala syartin minha ghairu tsalisi. Dan tidak ada para ahli nahwu yang sepakat, sependek pengetahuan saya, kata Syarih, tidak ada yang mereka itu sepakat dari satupun syarat darinya, atas satupun syarat darinya, kecuali yang ketiga. Hanya syarat yang ketiga itulah yang disepakati, lainnya diperselisihkan.
Wa qad arrafahu ba'duhum bi ta'rifin jami'in li syurutihil khamsati. Karena itulah sebagian ulama membuat definisi maf'ul ajli dengan definisi yang mencakup 5 syarat ini. Faqala huwal masdaru. Dia adalah masdar al-qalbiyyu, perbuatan hati, al-mu'allilu sebagai alasan yang memberikan alasan li hadatsin untuk sebuah peristiwa, yaitu amilnya. Hadat di sini adalah amilnya. Syarakahu, yang dia membersamainya antara masdar dan amilnya tadi, antara masdar dan fiilnya itu bareng, fiz zamani dalam waktu, wal fa'ili dan pelaku, dalam waktu dan pelaku. Li hadatsin syarakahu, fa'ilnya syaraka bisa hadas, bisa masdar, bebas, bisa bolak-balik ACDC. Wa amthilatul musannifi jami'atun li hadhihi syurut, dan yang contoh-contohnya musannif semuanya memenuhi syarat-syarat ini. Fal ijlalu mathalan masdarun, maka ijlal itu adalah masdar qalbiyun, perbuatan hati, kan, mengagungkan. Dzukira li bayani illatil qiyam, disebutkan untuk alasan kenapa Zaid berdiri. Wa waqtuhu wa waqtul qiyami wahidun, sedang dan waktunya dan waktu perbuatannya yaitu berdiri bareng. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qiyami, dan pelaku ijlal dan pelaku berdiri wahidun, wa huwa Zaidun, yaitu Zaid. Wa qis alaihi ghairahu minal amtsilah, dan kiaskanlah seperti ini, alaihi seperti ini, sisanya dari contoh-contoh yang lain. Wa qawlu li adami ittihadiz zaman ay fa inna zamanat ta'ahhubi mutaqaddimun ala zamanis safari. Tahabtus safaro enggak boleh karena enggak bersatunya waktu. Maksudnya waktunya ta'ahhub itu lebih dulu daripada waktunya safar. Jadi dia persiapan bukan karena safar, tapi karena ingin safar gitu. Oh, safarnya belum dilakukan kok dijadikan alasan gimana? Maka tahabtu safaron atau tahabtu as-safaro nggak boleh. Karena apa? Karena dia persiapan itu bukan untuk safar, tapi karena ingin safar, bukan karena safar. Dia persiapan, dia beli makanan, dia beli jajan, beli biskuit, itu bukan karena safar, tapi karena ingin safar. Safarnya belum dilakukan. Wa ta'ahubu mahudun minal uhbah bidhammil hamzah. Ta'ahub diambil dari kata-kata uhbah, hamzahnya di dhamma, wa hiyal uddah, yaitu bekal. Allati yahtajuhal musafir fi safari, yang dilakukan, yang dibutuhkan oleh seorang musafir dalam safarnya. Kazadi, seperti bahan makanan, zat perbekalan. Jadi uhbah itu lebih umum daripada bekal makanan, bekal kekuatan, bekal duit, bekal mental, bekal izin istri misalnya. Baru izin istri dulu, kalau enggak nanti dicari. Zat itu baru bekal berupa makanan. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Wa qawluhu li adam ittihadil fa'ili ay fa inna fa'ilal maji'i huwal mutakallim wa fa'ilal masdari huwal mukhatab. Ji'tuka mahabbataka iyaya, enggak boleh. Kenapa? Karena beda fa'ilnya. Sesungguhnya fa'ilnya datang adalah ji'tu, dhamir mutakallim, dan fa'ilnya masdar adalah mahabbataka, dhamir mukhatab. Wa mithalu ma faqadal masdariyata qauluka, dan contoh yang kehilangan syarat masdariyah adalah ucapanmu ji'tuka lisamni wal asali, aku mendatangimu demi ingin samen dan madu. Samen itu kayak apa ya? Kayak mentega gitu. Mentega dan madu itu enak sekali. Orang Arab senang sekali kalau roti dikasih samen dan asal, sewenang sekali.
Maka di sini nggak bisa ji'tuka as-samna wal asala, nggak boleh, karena itu bukan masdar dan juga bukan qalbi. Ay min ajli samni wal asal. Wa mithalu ma faqadal qalbiyata qauluka, dan contoh yang kehilangan syarat masdar hati, harus perbuatan hati, qauluka ji'tuka lil qiraati wal kitabati, aku mendatangimu demi membaca dan menulis. Maka harus pakai li, nggak boleh ji'tuka al qiraata wal kitabata ay min ajlihima. Wa mithalu ma faqada al illiyata, contoh yang kehilangan syarat menjadi alasan, qauluka ucapanmu darabtu dorban. Maka di sini dorban adalah masdar, tapi di sini bukan alasan. Idla ta'lila fi, sebab di dalamnya tidak ada mengandung alasan sama sekali. Wa qawluhu bal yajibu jarruhu billam ila akhir ilam annahu idza ikhtalla syartun min asyurutil mutaqaddimati wajaba inda man i'tabara dzalika syarta jarruhu bi harfi ta'lili. Ketahuilah bahwasannya apabila dia itu luput satu syarat dari syarat-syarat yang terdahulu, maka wajib menurut orang yang menganggap syarat tadi. Kalau bagi orang yang nggak menganggap ya nggak apa-apa, batal syaratnya pun nggak apa-apa, nggak dianggap. Tapi bagi yang menganggap kalau syaratnya itu ada yang batal, maka menurut dia wajib jarruhu. Jarruhu sebagai fa'il dari wajib, wajib dijar biharfi ta'lil, dengan huruf ta'lil, wa huwa lam, yaitu lam, wa nahwiha mimma yadullu ala ta'lil, dan yang semisal dengan lam yang menunjukkan sama ta'lil atau sababiyah, kalba seperti ba sababiyah, ba sababiyah, ba yang menunjukkan sebab, wa min sababiyah, wal kaf juga sama, wa fi dan juga fi. Nahu, contohnya fi adalah dakhalatin naro imro'atun fi hirrotin, seorang wanita masuk neraka fi hirrotin karena masalah kucing. Fi di sini adalah sebab, disebabkan kasus kucing. Apa kasusnya? Kucingnya ditahan, tidak dikasih makan, tidak dilepas supaya makan sendiri, juga tidak diberi makan ketika ditahan. Maka dia masuk neraka karena mendolimi seekor kucing. Dakhalatin naro atau dakhalatim ra'atun naro, seorang wanita yang masuk neraka fi dalam, di dalam kucing. Maksudnya gimana? Bukan kok di dalam kucing, tapi di dalam kasus kucing karena masalah kucing itu. Maka fi di sini adalah sababiyah, ai bisa babi hirrotin, disebabkan seekor kucing. Walladzi ikhtalla fi hadzal mithali huwal masdariyatu, dan yang batal di dalam contoh ini dakhalatin naro imro'atun fi hirrotin, hirroh di sini bukanlah masdar, sehingga harus pakai huruf, nggak boleh dakhalat imro'atun naro hirrotan karena kucing, nggak pakai fi, nggak pakai bi, nggak pakai min, nggak pakai li, nggak boleh. Jadi boleh dakhalat imra'atun naro li ajlil hirroh, disebabkan karena kucing, atau min hirrotin bisa, fi hirrotin bisa, bi hirrotin disebabkan kucing bisa. Kalau yang kaf ini saya belum lihat contohnya. Ay bisa babi hirroh walladzi ikhtala fi hadzal mithal wal masdariyah. Tanbihun, i'lam annal maf'ula lahu la yajibu nasbuhu wa in istawfa asy-syurutal mutaqaddimah. Ketahuilah bahwasanya maf'ul ajli dia tidak wajib nasab kalau walaupun dia itu memenuhi syarat. Gini, ada beberapa keadaan kalau maf'ul ajli itu tidak memenuhi syarat, maka apa? Wajib pakai huruf dan nggak boleh dinasab. Jadi maf'ul ajli punya beberapa hukum. Tidak boleh dinasab ketika
batal syarat. Ketika ada syarat nggak wajib, boleh juga dijer. Paham toh? Kan syarat itu apa? Hilangnya akan menjadikan hilang, adanya tidak menjadikan apa? Tidak menjadikan ada. Itu namanya syarat. Syarat itu dikatakan sebagai syarat karena hilangnya ma yalzamu min adamihi al adamu wala yalzamu min wujudihi al wujudu. Itu syarat. Apa-apa yang mengharuskan dari hilangnya syarat tadi, hilangnya yang disyaratkan. Maka syarat ini kalau hilang nggak boleh nasab. Tapi kalau seandainya syarat ini ada, terpenuhi, ya nggak wajib nasab juga, nggak wajib ada nasab gitu loh. Maka ini adalah syarat untuk nasab. Syarat-syarat tadi adalah syarat untuk nasab. Dimana kalau syarat ini nggak ada, nasabnya juga nggak boleh ada. Tapi kalau syaratnya ada, nasabnya belum tentu ada, karena bisa pakai jar juga gitu loh. Sholat juga seperti itu. Sholat nggak ada wudhu, nggak ada sholat. Tapi kalau ada wudhu, nggak harus sholat. Sama ini, ada syarat, hilang syarat, nasab nggak boleh. Ada syarat, nasab nggak harus. Sama dengan wudhu persis. Nggak ada wudhu, sholat hilang, nggak sah. Ada wudhu, nggak harus ada sholat. Itu namanya syarat. Karena itu dikatakan ilam annal maf'ula lahu la yajibu nasbuhu wa in istawfa syuruta al mutaqaddimata. Seandainya memenuhi syarat itu pun nggak wajib nasab, karena tadi definisi syarat itu nggak mengharuskan ada. Kalau dia hilang maka nggak bisa, tapi kalau dia ada nggak wajib. Bal yajuzu jarruhu bihadfit ta'lil, bahkan masih tetap boleh dijer dengan huruf ta'lil. Sawaun kana mujarradan min al, baik maf'ul ajlihnya itu enggak pakai al, wal idhofah dan juga enggak pakai mudhof, enggak jadi mudhof, berarti kosongan ditanwin. Au muhalla bi al, atau kondisinya dia pakai al, au mudhofan, atau kondisi mudhof. Jadi maf'ul ajlih itu ada 3 kondisi. Enggak pakai al dan juga enggak pakai mudhof, enggak pakai mudhof ilaih, pakai al saja, atau pakai mudhof ilaih saja. Maf'ul ajli ada 3 keadaan. Mujarrad, enggak pakai al dan juga enggak pakai mudhof ilaih, atau pakai al saja, atau pakai mudhof ilaih saja. Boleh enggak pakai al dan pakai mudhof ilaih? Enggak bisa. Cuma bedanya dari 3 ini nanti perbedaan dalam hukum, banyakannya saja. Illa annal aktsara fil awwali an-nasbu. Bedanya hukumnya kebanyakan di dalam awal, yaitu yang mujarrad, yang kosongan, enggak pakai al dan pakai mudhof, itu kebanyakannya seringnya nasab. Tadi kan enggak wajib nasab ya kan? Kita kan bahas ini. Maf'ul ajlih yang memenuhi syarat, nggak wajib nasab, boleh jer. Nah, boleh nasab sama boleh jer ini lebih kuat mana? Lebih bagus nasab atau lebih bagus jer? Dilihat. Kalau dia nggak pakai al dan juga nggak mudhof, maka lebih bagus nasab. Kebanyakannya itu nasab. Paham tadi maksudnya? Tadi kan kita katakan maf'ul ajli kalau memenuhi syarat nggak wajib nasab, boleh jer. Nah, lebih bagus mana sekarang? Lebih banyak mana? Nah, dirinci. Kalau dia itu kosongan, maf'ul ajlinya itu kosongan, maka lebih bagus nasab karena kebanyakannya nasab. Nahu iqtarabtu raghbatan fil ilmi, aku mengasing karena ingin mencari ilmu. Raghbatan sini kosongan, nggak jadi mudhof dan juga nggak pakai al. Wa min ghairil aktsar, dan diantara contoh lawan dari kebanyakan, contoh yang asing, wa min ghairil aktsar, ada juga yang
Apa namanya, ada juga yang pakai lam, pakai jer, enggak dinasab, ada juga. Yang jarang kan sudah kita buatkan contoh yang kebanyakan toh. Contoh yang enggak kebanyakan, contoh yang anti mainstream. Mainstream itu yang biasa, yang banyak. Anti mainstream itu yang asing. Contoh yang asing, qaulus syairi, ucapan seorang penyair, man ammakum li ragbatin. Nah, ini li ragbatin, seharusnya kan ragbatan. Kebanyakannya kan ragbatan. Tapi ini enggak. Man ammakum li ragbatin fikum man ammakum li ragbatin fikum jubir wa man takunu nasirihin ya walah. Man ammakum li ragbatin fikum jubir wa man takunu nasirihi antasir. Ini ucapan seorang penyair memuji kaumnya, bahwasanya kaumnya itu baik. Barang siapa yang datang kepada kalian, man ammakum ay kosodakum, amma bermakna kosoda. Barang siapa yang datang kepada kalian karena ingin kebaikan kalian, maka dia jubir, dia akan terhilangkan kesedihannya, pasti dapat kebaikan kalian. Wa man takunu, dan barang siapa yang kalian itu menjadi penolongnya, maka dia pasti akan menang. Hebat kalian itu. Orang yang datang ingin baik pasti dapat, dan orang yang kalian tolong pasti menang, gitu loh. Man ammakum li ragbatin fikum jubir wa man takunu nasirihi yantasir. Siapa saja yang datang kepada kalian karena ingin kebaikan kalian, dia akan dibebaskan, jubir, dihilangkan kesedihannya, jabrul kasr, disulam patahnya, namanya jabrul kasr, disulam patahnya, diperbaiki patahnya itu. Wa man takunu, dan barang siapa yang kalian menjadi penolongnya, pasti dia menang. Hebat kalian itu. Syahidnya di sini adalah li ragbatin. Aslinya ragbatan sesuai yang aktsar, li ragbatin yang sesuai yang ke aktsar, yang sedikit. Wa fi tsani al jarru. Nah, sekarang rincian yang kedua, kebanyakan kalau dia itu pakai al, wa fi tsani adalah al muhalla bi al. Yang pertama tadi apa? Kosongan, enggak pakai al, enggak pakai mudhof, enggak pakai mudhof ilaih. Yang kedua adalah yang pakai al, muhalla bi al. Itu sebaliknya, kebanyakannya malah jer. Kebanyakannya malah jer, jarang pakai nasab. Karena pakai al itu jarang pakai nasab. Karena nanti rawan dikira mudhof ilaih. Makanya lebih bagus dijadikan jer, pakai huruf jer, karena nanti akan dikira mudhof ilaih. Nahwu darabtu ibni litta'dib, aku memukul anakku untuk memberi pelajaran. Boleh juga darabtu ibni at-ta'diba, boleh. Ta'dib itu adalah amal qalb, demi mengajari dia, demi mendidik. Boleh at-ta'diba, tapi kebanyakannya kalau maf'ul ajli itu pakai al, itu seringnya dijer pakai huruf. Wa min ghairil aktsar, contoh yang jarangnya, qaulus syairi, ucapan seorang penyair, la aqudu al jubna anil haijai wa in tawalat zumarul a'dai. Lanjutannya, wa in tawalat zumarul a'dai. La aqudu, aku tidak akan mundur, anil haijai, dari peperangan, al jubna, karena takut. Nah, ini syahidnya al jubna, seharusnya pakai lil jubni. La aqudu al jubna. Nah, ini juga bisa mirip dengan maf'ul bi, makanya lebih bagus pakai lim, pakai lam. Aku tidak akan mundur karena takut dari peperangan. Wa in tawalat, meski rombongan zumarul a'dai, rombongan musuh bertubi-tubi, meski datang
secara deras. Aku nggak akan mundur, nggak akan gentar. Fal jubna maf'ulun lahu ay la uqudu li ajlil jubn. Kal jubna di sini adalah maf'ul li ajli dan dia pakai alif lam dan dia dinasobkan, enggak dijerkan. Ini contoh yang jarang. Rincian berikutnya wa fi tsalis yang mudhaf ilaih yastawil amroni, dua-duanya sama. Enggak pakai lam juga boleh, enggak pakai huruf juga boleh, pakai huruf juga boleh. Famithalun nasbi qaulu ta'ala, contoh yang nasab firman Allah Subhanahu wa taala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Mereka menutup, menjadikan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka minas sawa'iqi disebabkan petir, hadarul maut karena takut mati. Hadaro di sini adalah mudhof dan dia dinasab sebagai maf'ul li ajlih dan enggak pakai huruf jar. Maka ini juga boleh, ini juga banyak. Wa mithalul jarri qaulu ta'ala, dan contohnya yang jar pakai huruf qaulu ta'ala wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah, dan diantara bebatuan itu juga ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Ini khosyah adalah maf'ul ajli dan dia mudhaf dan di sini pakai huruf jar yaitu min. Boleh seandainya selain ayat wa inna minha lama yahbitu khosyatallah, boleh. Ma di situ irabnya apa? Lama. Lama apa itu? Kok lama? Balik. Apa irabnya? Itu satu huruf lama atau gimana? Mam? Isim in namanya sebagai isim in lamnya lam apa? Zaidah. Lam muzahlaqah. Di antara bebatuan juga ada apa-apa yang jatuh karena takut kepada Allah. Ini beberapa kriteria, beberapa syarat-syarat maf'ul li ajli. Tapi ini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.